Selamat sore Bu Tati. Selamat sore. Bu Nata, gimana kabarnya? Hanya 3 orang ya? Iya, kita 3 orang. Iki. Semangat. Lagi buka-buka kasus 1 sampai 4. Bu Lutfi belum masuk. Belum masuk ya, Bu Nata? Belum. Belum ada. Masih jalan-jalan paling. Kita sambil menunggu Bu Lutfi, kita baca-baca kasus 1, Bu. Iya, ini Bu Lutfi. Masih jalan-jalan. Ya, nggih, Mbok. Orang. Ikut Mbok Bu. Sama Batin tadi nyampe rumah 3:30 lebih, makanya Sama deh. Endi mau. Kita masuk ke kasus 1. Setelah pengantar diskusi kelompok. Buka Canva. Sinta saya buka Canva. Jenengane Bu. Aku belajar lho tesian Yoan. Ya ora apa-apa, kok Share link. bareng-bareng lah ngomong. Ini kelihatan jaringannya agak telat ya. Share link-e ning dhisik. Oh, sinau ra gelem sinau. Cek. Punya aku baterainya Bu, engko moro-moro mati dhewe laptope. Dicas. Asik. Empun mboten purun mlebet lho Bu, tak tuku kok necas anyar barang lagi. Entuk ndum-ndumane lagi mos ya Bu, durung laptop. Lah kok malah. Kita pakai Di sini studi kasus 1 melakukan analisis dan jawablah pertanyaan. Dalam kasus ini, restitusi apa saja yang sudah dijalankan? Ada 4 kasus ya Bu? Kok langsung dibagi-bagi ngono? Bersama aja, kasus 1, Bersama, nanti perintahnya apa gitu. Oke. Restitusi. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Itu bisa enggak? Coba. Dan buka. Ntar di komentar minta buka ya. Belajar ya. Bisa. Linknya berbagi ya Bu, udahan. Berarti linknya belum berbagi ya? Perasaan udah deh, Selinta Hutan. Sudah? Sebentar. Kelihatannya sudah kelihatannya. Sudah masuk Canva, udah. Sudah. Sudah. Duh, kok punya aku? Ya aku share screen. Bentar. Maksudnya kalau kok udah bisa kan ya wis iki oh ini. Oh, lek udah kan berarti ini tak. Berbagi link kan?
Pun sik studi kasus. Studi kasusku. Jaluk mik susu. Sik ta, ya Allah capek ki. Ya lanjut. Lanjut ngeten wis engko gampang. Kita ke nganu kasus pertama ya. Kasus pertama. Ini kasusnya. Berarti di sini kita menjawabnya langkah restitusi kita sebagai manajer berarti nggak? Posisi Ibu Santi sebagai manajer. Sudah, ini kasus pertama. Sudah masuk semua Bu nih kasus pertama. Belum tak lihat. Sudah. Ini belum ada lanjutannya sih. Udah. Saya mencoba menjawab juga nggih, nanti kita diskusikan Kali bersama. jenengan catat ya sih tak lanjut nih. Langkah restitusi. Jenengan nulis soal, saya mencoba ini ya. Ya, bareng-bareng, bareng-bareng. Gitu. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi. Kok ya pas men Ibu Santi tah? Namanya. Bener. Kasusnya yang tak masuk ini bener nggak? Iya, Ibu Betul, Santi. betul. Nama saya itu. Berarti Bu Santi yang jawab ini. Waduh, lagi arep maca. Guru matematika sing galak Ibu. Oh gitu. Jenengan guru matematika galak, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Oh ada Nyana ini. Ibu Eni guru baru 2 tahun menjadi SMP. Beberapa murid perempuan mengetahui hal ini dan Anak mulai itu nggak suka karena ada guru baru gitu loh Bu. Apalagi gurunya itu belum dijelaskan kalau dia menggantikan. Makanya langsung masuk gitu. Terus kayak ora diajeni ngono lho, anu apa disepelekne. Jadi ngasih tugas Tidak orang anak nggak mau, ya nggak menghargai guru. Seperti itu kasusnya. Kasusnya duplikat. Tapi nek cah cilik masa yang ngono ya Bu? Lah mboten butuhi cah cilik ya. Bisa saja, bisa. Oh alah. Lah nggih mbok enggak sekian persen lah anak kecil. Ya. Bisa terjadi di tempat saya ada. Kalau enggak anake wong kok ning kono. Kalau enggak guru kelasnya kadang enggak takut. Ya kalau itu betul. Nek ra guru kelasnya omong apa ra digatek. Berarti hampir sama lah paling tidak kasusnya. Tidak menghargai guru. Selain guru kelasnya, kadang gitu. Anak harus diberi pengertian sih memang. Namanya anak, apapun tetap kita selalu menasihati. Berarti kalau seperti itu orang anak ki orang salah ya Bu. Maksudnya
dia bersikap seperti itu boleh-boleh saja. Ya Tidak dibuat kenal makanya tak sayang itu tadi bagaimana guru baru untuk mengenalkan gitu kan mungkin menurutku sih. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Walah, kalek medeni guru baru ki. Kalau bu guru barunya bisa mengambil hatinya nggak masalah, mesti ya langsung terkesan. Lah angger nggawa riwet jajan em dino Nah, saya menarik. kembali lagi ke riwet kita loh nggak boleh. Kasus 1 sudah masuk, baru apa lagi lanjutan kasus 2. Lakukan langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalani Bu Santi menurut Anda apakah rasanya ada kalau membaca jangan gitu depan anak lo ya. iya. Bahaya. Iki di depan bu gurunya makanya dimarahi kalau enggak bu guru saya enggak akan dimarahi nanti. Bulut wis sing tak tegur. Musuh tati ampun deh. Makanya saya kan membacanya di depan bu guru Tati, makanya saya dimarahi. Coba enggak di depan bu guru Tati. Ayo lanjut. Terus ini apa? Penyelesaian ini judulnya apa ini? Ini tentang restitusi. Restitusi masa kasus 1 nggih. Ya. Oke. Restitusi kasusu 1. Mana Bu Ayu? Sudah ini. Berapa ya? Kira-kira apa? Kira-kira ya kita melihat suasana dulu di situ. Kenapa beberapa siswa mungkin kok berontak dengan adanya pergantian guru. Berarti kita menstabilisasikan identitas kita sebagai guru, menstabilkan bahwa semua guru itu sama ingin dihargai sama siswanya. Berarti kalau ada pergantian guru ya berarti kita juga harus, kalau kita menghargai Ibu Santi, berarti kita sebagai siswa harus menghargai Ibu Eni. Berarti cara menyampaikan ke anak. Berarti yang pertama ini loh, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, berarti kita kan jawab itu dulu. Okay. Langkah restitusi yang dijalani Bu Santi. Menstabilkan identitas Bu. Maksudnya kita menetralkan kita sebagai gurunya. Apa? Ini menstabilkan identitas kita sebagai guru. Berarti apa? Menstabilkan identitas Ibu Santi. Terus gimana lagi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Ini yang nomor 2 itu, langkah nomor 2 itu. Ini belum ini. Ayo Bu, gimana pemahamannya Bu? Coba Bu. Ini menanyakan kepada siswanya yang tadi berontak tadi.
Langsung menanyakan, enggak validasi dulu. Gimana? Setelah menstabilkan enggak ini apa itu? Memvalidasi kasus Validasi itu setelah ini menstabilkan dulu. Jadi membuat apa ya? Menstabilkan itu berarti menyadarkan gitulah. Menyadarkan kepada Vivi dan Natali bahwa apa yang dilakukan itu salah dan memberi pengertian sampai tujuannya itu Vivi dan Natali itu bisa minta maaf atas perlakuannya. Awalnya diberi pengertian pertama itu mereka masih mempertahankan bahwa saya itu tetap mungkin senang sama Ibu Santi. Saya tidak mau diganti dengan ibu guru yang lain. Dia itu tetap bersikukuh gitu loh. Terus akhirnya meyakinkan bahwa dengan penggantinya itu mempunyai posisi sebagai guru yang sama seperti Bu Santi. Jadi seperti memberi pengertian bahwa posisi sebagai guru itu sama seperti Bu Santi gitu. Gimana? Ya, Coba mungkin gimana tuh? kadang kan anak sekarang ngono ki apa? Kalau kita terlalu jaim ki kadang dia malah lari. Ya kita bagaimana mengambil hati, mungkin mendekatinya, kita memberi pengertian, ya kita hentikan jenengan, kita sefrekuensi ngono kae. Ya, kita sefrekuensi. Kalau kita sudah sefrekuensi, biasanya anak itu kita ngomong apa saja sih ikut gitu loh maksudnya. Oke. Setelah itu, Gimana? ini anak menyadarkan anak lah, istilahnya menyadarkan. Memberi pengertian ya, berarti menyadarkan siswa tentang guru pengganti. Itu posisinya sama dengan guru awal mereka mengajar. Ini saya, tapi monggo. Pengertian saya yang nomor 1 ini menstabilkan identitas itu. Menyadarkan sifat tentang guru pengganti itu posisinya sama dengan guru awal mereka mengajar. Jadi mereka tidak perlu memberontak atau tidak menghargai guru penggantinya. Jadi guru pengganti itu mempunyai kualitas yang sama dengan guru awal mereka mengajar. Gimana, Bu? Ya, ini nyatet pun kali Bu Natal, kalau tak nyatet. Ini tak masuk nih Canva. Deh, empun toh, kok gak masuk nggonanku? Belum masuk. Enggak ki? Ya belum di-share soalnya punyaku. Kan belum selesai ya? Biasanya kan ini toh, enggak toh. Sing tak share ini. Iya, yang jenengan share itu sudah masuk sih, kasus 1, kasus 2. Oh alah, sampun di ini di halaman 5 sudah. Nggih. Nggih ora-orane teng mriku nggih, oke. Ya, nanti kan bisa digeser-geser, monggo. Oke, siap. Siapa yang mau nge-share monggo ditata. Heeh, nggih. Ini saya di 5 mungkin bisa diklik nanti. Oke. Yang pertama tadi napa, Bu? Memvalidasi, mboten. Yang pertama menstabilkan identitas, berarti menyadarkan. Pemahaman saya kok begitu ya. Misalkan gini, saat kita mungkin ada workshop atau webinar 3 hari 2 kota, terus ada guru pengganti, kemungkinan ada guru baru, terus mereka berontak laporan ke kita. Nah, kita kan akhirnya memberitahu anak yang bersangkutan, misalkan memberitahu bahwa guru yang mengganti kita itu sama dengan kita, gitu loh. Menurut saya kok seperti itu. Hingga membuat anak yang berontak itu sadar bahwa kualitas guru yang mengganti mereka itu mempunyai kualitas yang sama dengan kita. Gitu. Terus berikutnya
setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan. Kalau memvalidasi sudah memanggil anaknya itu tadi nggih, Bu? Ya ini anak apakah meyakinkan bahwa mereka itu benar-benar minta maaf belum sama guru penggantinya. Dan mengakui bahwa yang mereka perbuat itu tidak baik. Oke. Ya, sip. Memvalidasi tindakan. Coba ini dari saya. Coba nanti Bu Nata mungkin punya pemahaman yang beda mungkin untuk memvalidasi tindakan. Kan yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah itu tadi sudah masuk ke kategorinya itu. Yang pertama tadi sudah Paling dua. nggak mendeskripsikan, paling nggak memvalidasi itu maksudnya bagaimana gitu. Kita kan ke anak, berarti gimana? Meng-cross check atau Bu? Ya, betul. Cross check toh Mbak Anu, kabar yang kita terima itu betul apa enggak? Terus tindakan anak itu diberi penjelasan bahwa apa yang dia lakukan itu salah, itu toh validasi itu. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan, bukan? Ya, ini sudah itu. Coba di slide ini. Di slide 4 itu ya, Bu? Cek golek nih tanda panah. Bisa. Deh, salah. Mana ke bawah? Ini deskripsi saya di halaman 5 nomor 2. Mungkin bisa dikembangkan atau monggo yang punya pendapat lain. Yang ketiga apa ini, Bu? Menanyakan keyakinan. Ya. Pun. Kok ditoton ya. Berarti intinya itu toh dari kasus pertama. Di halaman ini, masih halaman 4 ya? Suaraku metu enggak? Oh, metu. Keluar. Di halaman 4 dalam kasus kasus ya Allah Allah Akbar. Dalam kasus di atas, kasus yang pertama, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan Bu Santi, melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, baru ke bawah itu. Matan? Ya, boleh. Terus. Jadi dijak duduk, terus lanjut ke
Pertanyaan. Berarti sampai menanyakan keyakinan, Bu. Nggih. Ini Berarti sampai situ. kan menanyakan keyakinan, terus keyakinannya ke bawah itu. Tampaknya Ibu Santi menanyakan pada ini itu tindakan berikutnya. Saya tak panah ini. Tambah duplikat lagi menanyakan ke panah ke bawah ini langkah. Ada. Si. Ini toh. Nah, langkah setelah Oke. menanyakan keyakinan, Ibu Santi menanyakan kepada ini untuk memperbaiki permasalahan. Berarti apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Oke. Wiki yang nomor 4 ini ditulis mungkin kerangkanya aja mungkin ya. Nanti keterangannya di halaman berikutnya gitu ya. Nah ini itu kan sudah nomor 1 toh. Yang nomor 2 menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi Natali sudah sesuai? Yang pertanyaan itu loh. Nomor 2. Apakah sudah sesuai? Yang pertanyaan di PAAM di PowerPoint. Ya. Itu yang 4 ini kan halaman 4 untuk pertanyaan nomor 1, sekarang untuk nomor 2. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Betul. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ozan. Ini nggih omong kok. Kakean nganu iki susah. Kari yang polosan itu? Lah ya iki lho sing tak golek sik. Angel iram golekane. Wis. Angel. Ya, Wis. thank you. Jangan dinyalakan lampunya Mama deh. Ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Menurut Anda bagaimana? Untung. Pripun Bu, Bapak nih? Sebentar. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai porong? Lek ngarani ya sudah dengan langkah-langkah seperti tadi. Menurut sudah sesuai ya? Sudah ya kan? sesuai dengan prinsip restitusi. Langkah-langkahnya sudah sesuai. Restitusi yang diusulkan kita adalah sudah sesuai. Ya. Jawab. Tadi terakhir kan menanyakan keyakinan. Berarti kan di situ memperbaiki masalah itu ada tindakan apa? Nah ini nanti di bawahnya kan udah sesuai apa saja tindakannya nanti di bawah ini. Tak tulis sih. Restitusi yang sudah dilakukan sudah sesuai. Terus langkah-langkah restitusi yang diusulkan kelompok kita, langkah-langkah. Engko dibenak nih. Langkah-langkahnya paling tidak membuat keyakinan kelas. Yang diusulkan.
Berarti lah, yuk kembali lagi no Bu, langkah-langkah penerapannya kan sudah menstabilkan identitas Heeh. tadi, memvalidasi tindakan kalau menanyakan keyakinan. Cuma ini hasil daripada langkah-langkah itu ada hasil akhirnya nopo mboten? Wah, nggih. Jadi keyakinan kelas itu ditindaklanjuti, membuat Hasil apa akhirnya saja bagaimana? gitu loh. Anak itu terus bagaimana gitu loh. Nah ya, itu berarti kan membuat keyakinan. Oh, berarti gandeng karo menanyakan keyakinan. Iya, ini kan tindak lanjut dari keyakinan. Nah, Iya. keyakinan isinya apa saja? Apa Keyakinan ini maksudnya? Maksudnya kita melakukan diskusi kelompok dengan teman-teman di kelas itu, apakah penerapan keyakinan tadi ada yang melanggar atau bagaimana? Kita diskusi dengan satu kelas tadi. Habis itu mungkin langkah berikutnya kita mengomunikasikan dengan Ibu Eni. Iya. Mungkin karena tadi kan si Sopo mau jenenge wis mengaku Vicky, dia ya, kan udah Vina kali. menyalahi aturan kelas kan, terus mungkin dia mau minta maaf atau bagaimana. Terus habis itu mungkin ya kalau udah selesai minta maaf ya wes nggak perlu ada komunikasi sampai ke kepala sekolah. Mungkin kalau pelanggaran berat kan bisa sampai ke kepala sekolah. Kalau ini kan sebatas itu mungkin komunikasi dengan ibu guru yang mengganti gitu. Oh. Iya. Tadi kan iki kita di mau kleru. Di halaman Diskusi 4 ini loh. diskusi kelompoknya tentang membicarakan apa. Lah berarti itu kan harus fokus Ini diskusi. kan kita mengajukan segitiga restitusi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, terus tampaknya Ibu Santi menanyakan kepada untuk memperbaiki kan, memperbaiki habis itu di slide 5 kleru. Di slide 5-nya ini. Kan pertanyaan menurut Anda apakah itu sudah betul yang diusulkan menurut kita kan sudah selaras. Habis itu restitusi yang diusulkan langkah-langkahnya antara lain kita berdiskusi dengan teman-teman satu kelas. Takutnya itu nanti kabar burung atau bagaimana gitu loh maksudnya saya. Iya. Habis itu terus mengomunikasikan dengan ibu guru pengganti, ya lah ibu guru pengganti gak mogok, lah sesuk gak mlebu. Nah, dikomunikasi, oh ya Bu ini anak-anaknya sudah merasa melakukan pelanggaran di kelas, ini anaknya mau ini konsekuensinya, kalau dia merasa bersalah konsekuensinya harus gini lah, ini mau melakukan konsekuensi itu kayak gitu. Gimana? Diskusi kelompok berarti tentang membicarakan Ya jadi kebenaran tadi. kesepakatannya. Ya kan berarti kalau diskusi kan berarti Mendiskusikan menghasilkan sesuatu. penerapan keyakinan kelas tadi apa Ya, terutama akhirnya kan ke menghargai itu. orang tua tadi dilaksanakan dengan baik selama saya tidak di kelas kayak gitu loh maksud saya. Ya berarti kan diskusi kelompoknya itu kan menghasilkan suatu kesepakatan. Nah, kesepakatannya adalah Bukan menghargai kesepakatan, menanyakan apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu terutama yang menghargai orang itu apakah ada pelanggaran, apa sudah dilaksanakan dengan baik selama Bu Santi tidak di kelas, apa ada yang melanggar, kayak gitu kan keyakinan kan sudah dibuat toh keyakinan kelas itu. monggo ditulis dulu. Dek, sabar, ganti sih ngomong, aku tak nggarap, tak nggarap. Ini enggak ada campur tangan dari orang tua nggih, Bu? Hanya anak dalam forum kelas itu aja nggih? Ya, nggih. Kan kalau keyakinan kita tidak mentok kan bisa minta bantuan orang tua ngoten loh. Lah mungkin kalau pelanggarannya ini melibatkan banyak kan itu kan pelanggarannya hanya itu kan enggak menganggap guru pengganti. Iya, iya. Cek sabar. Diskusi.
Adakah usul lain kecuali 2 tadi? Ah, yang ini kita ganti mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman terutama sikap saling menghormati. Iki yang komunikasi ke Bu ini berarti mengkomunikasikan piye? Ada. Sebenarnya nggak perlu pakai email, nggak apa-apa kan? Maka ini mau tak ganti. Email. Mengkomunikasikan kepada Ibu Eni untuk penyampaian gagasan mereka untuk penyampaian konsekuensi iki konsekuensi apa permintaan iki nek keyakinan kelas kan konsekuensi bosone pripun Ya benar, konsekuensi aja. gagasan mereka untuk apa Menyampaikan gagasan mereka tentang konsekuensi, tentang konsekuensi keyakinan kelas dalam hal menghormati guru pengganti. Keyakinan kelas dalam hal menghormati siapa tadi ning kono? Orang lain. Kasusnya apa? Ya, Guru pengganti. Orang lain kan bisa teman atau guru, tapi di situ guru. Kan Guru. konsekuensi kan mesti menghormati orang lain ngono tok. Pripun? Secara umum. Orang lain. Terutama kasih ndak omong ngono tok. Kan nggak boleh panjang-panjang konsekuensi. Pun, adakah hal lain? Pun? Sebentar. Ada 4 kasus, masih berapa kasus sih? 1. Terus itu dulu, nanti kita sempurnakan, paling tidak sudah ada bayangan. 1 kasus duplikat. 1 kasus pertanyaan baru nomor berapa itu? Nomor 2. Ya nanti kalau presentasi tambahi sendiri ya ora apa-apa, Bu. Oh, ditulis kabeh ngono ora sedeng ada Dalam kasus di atas, posisi mana yang telah diambil Ibu ini dalam menangani? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban Anda. Ibu Eni mengambil posisi sebagai teman. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil? Ibu Eni kan? Ibu Eni mengambil posisinya sebagai teman, kan ada 5 posisi kan? Posisi kontrol. Mengambil dalam kasus ini sebagai teman? Ya, sebagai teman. Yes, sabar. Supaya anaknya itu juga merasa tidak tidak takut dan sama seperti temannya, saling menghargai gitu. Oke. Mencoba masuk ke hati anak-anak. Ibu Eninya. Wis enggak disepelekne sik kon masuk ke hati anak ya, Bu. Lah nggih. Piye ya, Bu? Tapi ini apa rasane? Memang begitu.
Lah ya wis disepelekne sik kon ngere-ngere. Iya, Piyo, 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 piyo. makanan kita itu tiap hari. Ususe kudu mlungker-mlungker. Lah mengke lek dawa mboten sedeng Nompone. ususe. Lah nggih to, ususe Ya. kan mlungker-mlungker, engko lek dawa oh lah tedeng gak Ibu cukup. Eni mengambil posisi sebagai teman. Jadi tindakan Bu Ini Eninya Vivi. adalah dia berusaha ramah menyapa Vivi dan Natali. Wis dinyek kon ramah. Nah, nggih. Masa. Dikei riwet pisan ya. Itu yang bisa meluluhkan orang-orang yang tidak bla bla bla. Penak men dadi murid dilulu. Cobaan Bu, kalau jenengan misalkan ada seseorang yang gimana sama Bu Lutfi sama Bu Natali, kita buat ramah saja, nanti orangnya luluh sendiri. Klepek-klepek ngoten. Coba aja. Mila, Bu. Klepek-klepek ngoten. Iya. Abaikan yang hal-hal tidak baik. Cie. Kayak pengalaman pribadi nih Bu Tati. Iya. Ibu Coba, Eni, cek. coba di Enek-enek Mbak. tulisannya kok si acak-acakan. Pulo gede nih ben. Pik 6. Ya, ini pik 6 toh. Iya, pik 7 deh. 7. Sudah kelihatan. Wes toh mestinya udah lah. Udah. Ibu Eni mengambil posisi sebagai teman karena ada kalimat permohonan ayolah bantu Bu yang tanpa menyakiti. Mungkin ayolah bantu ibu jangan ya, kayak memohonnya banget. Di soal coba lihat di soal. Ayolah Itu tolong kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya itu. namun Vivi telah ibu santai aja, mereka tetap mengerjakan tugas dan ngobrol. Nah, ayolah tugasnya dikerjakan sambil mengingatkan mereka untuk tidak fokus. Gimana? Ya. Ini kan ada di kasus ini lanjutan. Nggih. Lanjutan. Di kasus pertama niki loh. Good. Ya. Pik 7. Dia mencoba menangani Vivi dengan ramah dan mengakal fokus, menunjukkan kesabaran dan usaha mengendalikan situasi tanpa konfrontasi. Langsung. Pripun? Lanjut ke Ya. Lanjut. panggilan. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Zanti? Pripun Bu Zanti? Kan sebagai kepala sekolah nggih ini. Pak Hasan tadi siapa? Kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah. Ya, tentunya Pak Hasan mendukung ya. Mendukung langkah Bu Santi ini ya. Pak Hasan mendukung dan mengapresiasi langkah Bu Santi, yaitu membuat restitusi yang benar. Dan tetap memantau siswanya itu. Sate siji, sate tahu siji. Mendukung langkah-langkah yang diambil Ibu Santi, terus? Ya. Dan Bu Santi tetap memantau
keberadaan siswa-siswanya yang diajar. Sebagai kepala sekolah, Pak Hasan sebaiknya mendukung langkah-langkah yang telah diambil Ibu Santi dengan menerima mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah Bu Santi dalam tindakannya restitusinya itu tadi, dan Bu Santi tetap fokus untuk memantau siswa-siswanya. Baik, berikutnya Bu. sabar. Diketik dulu. Bu, besok kalau presentasi paling jam berapa sudah peak ya? Supaya kita bisa mempelajari presentasi paparannya. Duh, makanya itu. Sesuk ki rapat perkemahan nih. Terus gak usah pamer kegiatan. Nah, makanya. Pokoknya setura sido kemah. Kemahku tak undur, Bu. Memang boleh diundur, enggak boleh loh. Tenang, Siapa Sal. bilang ada tulisannya itu mengkondisikan sekolah masing-masing. Enggak, wajib Ada. tanggal 9-10. Suratnya itu loh ada. Mana? Aku tak paringi. Engko nek Surat ngecek mundur ki buku kudu tanggung dari jawab. dinas. Ya, Kwarcap itu loh ya bilangnya kemarin pas apa CGP. Guru ini Garuda. Aku ramelok Garuda. Lah, apa itu? Ya sing kemah ya muridku dhewe nyapa wis. Ya mboten nyapa-nyapa. Sekolahanku manut karo Gurune pembinane Penggalang. Gurune wong 6 sing melu CGP loro, Bu. Lah wis no wong 4 sing kemah. Ikut Bu, tapi saya pulang jam 1 malam nanti. Saya pertimbangannya tanggal 10 tuh kita itu lokakarya. Nggih. Makanya daripada nggak fokus, saya mengundurkan tanggal 23, 24. Kalau aku tetap ikut, tapi nanti pulang habis api unggun terus pulang, nanti tugas malam enggak teman-teman itu. Nggih, sama juga, Bu. Enggak ikut tidur sana. Gimana tekan di mau? Ini tadi kita ke Pak Hasan sebagai kepala sekolah, kembali ke fokus. Fokus. Di mau halaman 8. Mendukung dan mengapresiasi langkah Bu Santi. Sabar, teko ngisor sih, sabar ya. Oke. Oke, besok jam 10 kita fikan sudah oke ya. Nanti malam aku ya gimana gitu. Gimana? Ya, besok gimana? Sebagai kepala sekolah wis besar polo kuwi. Sebagai kepala sekolah, mendukung dan mengapresiasi. Pak Hasan sebaiknya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Bu Santi untuk menerima usulan itu, mengawasi usulan. Ini bukan kata sebaiknya loh, ini kan sudah mana. Oh, kita itu di posisi Pak Hasan. Oke. Jadi jangan sebaiknya, itu berarti sebuah saran itu. Pak Hasan, gitu aja ya. Ini. Jika saya menjadi Pak Hasan, jadi sikap saya itu. Jika saya menjadi Pak Hasan, sikap saya mendukung dan mengapresiasi. Kau bertemu. Lanjut, jika saya Pak Hasan, sebaiknya diganti, Bu. Karena sudah langkah ini. Jika saya menjadi Pak Hasan, jika saya menjadi Pak Hasan, maka saya menjadi Pak Hasan, saya ya, maka saya ya kan? Ya. Maka saya mendukung dan mengapresiasi langkah Bu Santi. Lanjut. Terus mengevaluasi tadi ya benar enggak?
Kelayakan usulan, berarti ki usulannya ki patut nggak Iya, melanggar? ya itu tadi kan sudah mengapresiasi langkahnya restitusinya Bu Santi tadi, tapi punya pesan kepada Bu Santinya, karena dia sebagai kepala sekolah, selain mengapresiasi, dia mempunyai pesan pada Bu Santi untuk tetap memantau perkembangan murid-muridnya, atau memantau sikap siswa-siswanya tadi. Tidak hanya ke Vivi dan Natali, tapi semua. Jadi punya saran untuk tetap mengawasi siswa-siswa yang diajar. Mengawasi atau memantau. Yang tepat mana ini? Ada. Ada. Ripatis rakit tadi. Pun, gimana? Iya, udah itu. Jadi ada mendukung Langsung dan kasus kedua. ya. Berarti terus memberi nasihat tadi. Sekarang masuk kasus kedua. 2. Ini tulisannya jenengan pik 5 tak hapus ya? Ini udah Ya. udah dicatat toh? Udah, nggih hapusen. Saiki kasus kedua. Kasus 2 ditulis apa di kopas bisa nggak ya? Bisa, sabar. Sabar, aku mah nggak inti aja. Enggak iki kita kasus kedua. Ganti. Pon jenengan mikir sih. Dan rembukan. Tak lihat pertanyaannya saya. Oke. Soalnya saya belum mau Bu. Saya nulis di ini ya jawabannya ya Bu. Pak Lukman mengambil peran atau posisi sebagai penghukum. Indikatornya adalah dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Apakah indikatornya? Sabrina itu ya, Bu? Ya, Sabrina. Aku nulis di page 10 nanti dilihat coba. Kita enggak. Waduh, mending pik 10. Ben, nah situ nanti nggak cukup. Kan bisa ditambah. Engko ngene jenengan geser muri. Terus saiki pertanyaan pertama. Berarti apakah kui menurut Anda kui berarti? Saya jawab sing jawabane. Nggih, Pengisi kok bisa ya? Nggak dibagikan toh?
Dibagikan linknya di nganu jangan buka di chat. Oh, di chat. Oke. Berarti Bu Natal mau gak mirsani ning Canva. Aku soalnya mati, bateraiku ket manga, aku mlebu metu. Iki lho gak kena, baterainya doba sih di entek. Lem biru Bu Natal. Sebentar. Dilempar ganti yang baru. Maju hardware itu pemecahan masalah. Anjir dilempar kok ganti yang baru. Sertine kadang entek. Jenengan pinter men ngentek nih Serti. Tuwe cakene. Tidak perlu belajar ya. Boten. Otomatis. Canggih dengan sendirinya. Kecakapan hidup alami. Lah, dalah ngono kuwi. Lanjut. Fokus seneni didukani Bu Guru Tati, Mang. Bu Guru Tati jahat lo galak. Tak fokus dihukum. Soal pertama, Endi mau? Aku ki lagi memahami soal kamu ki nggoda wae. Setan di mana-mana loh Bu Tati. Awas lo ya. Bu ngirimnya link di mana tuh Bu, tak goleki kok ra enek iki. Empun hilang paling. Wis kesel iki. Ada di komentar itu lah. Di komentar ndi? Nggih teng Zoom ini toh. Lu lagi pesan dalam panggilan resik ra enek gambare. Ya Allah, ya Tuhan ya Rabbi. Pun 9:30 kok tenang. Ah ya wis, maksudku Mengke ya kula kirimi neh, mengke dalu jenengan sing nganu oke, semedi oke, mengke. ya. Yo semedi ki meneng lho berarti ra nggarap lho. Lho, Lho lah semedi ki ora masa obah, Bu. Sakroku wong semedi ki meneng lho. kok ngoten. Ora ambekan tok wonge. Lah ya aku golek ilinge ki ning ndi lendele ra enek. Tak goleki ning gone WhatsApp yo ra enek. Boten enten ta ning WhatsApp, mengke neh dijabri sik, tenang, sabar. Tak mau sabar. Warai kongklem-klok sego lho Bu, dadine wetenge ya lumayan iki. Lah aku mau bar pendampingan 2 dadi urung leren. Sami. Lagi. Jam berapa jenengan tadi? Saya sampai jam 12. Oh, menjenengan mending jam 12. Saya tadi sama Bu mulainya 12:30. Iyo. Bagaimanakah rasanya? Ya ini, belum ganti baju. Waduh, aku ya urung ganti nek baju. Misalnya sesuk anggo kekine rasa salen Bu, turu sesuk-esuk Heeh, nggih langsung bangun dah siap. aku bar selfie lagi mulai atus. Bu, ini yang jawaban kasus 2 nih coba.
Udah terlihat Bu, Bu Cek, Lutfi. cek. Belum. Kembali yang Belum. tadi loh. Ini Nah, pack-nya tadi. pack 11 ini, masuk ke Cek, pack cek. 11 malah. Ini kata-katanya persis di ini, di narasinya. Jadi kita menekankan pada Pak Lukman yang sebagai penghukum. Tidak bisa ditawar lagi. Maka dia sebagai penghukum, tidak toleransi. Jadi ini menebalkan apa yang alasan dia memberi hukuman kepada Sabrina. Langsung menghukum. Iya kan memang tindakan dia menghukum kan dia. Menurut saya dia sebagai penghukum kan di sini ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Sadar pula warna sepatunya, segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah ini kan dia sudah nggak ada toleransi kan, nggak bisa ditawar. Harganya Tadi pas dia- marah Ibu. kok, Bu. Berarti dia sebagai penghukum kan, anggapan kita. Oh, no. Ini Jadi kan peristiwa. belum. Menurut kita Pak Lukman itu sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Berarti kan sebagai penghukum. Ya, oke. Nah, dikuatkan dengan kata-kata dia seperti itu. Itu. Nggih. Oke. Diterima. Ini di Info diterima. Sip. nomor 11. Di page 11 ini kegeser. Info diterima. Pertanyaan kedua. Jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Taruh mana ya? Berapa? Satu singkat ya. Mana itu tahu? Nozan. Yang sate. Aku yang ada satu tiga empat. Pun orang. Penadan. Belum. Itu. Belum. Rumahku depan masjid, Bu, jadi keras suaranya ya. Berhadapan. Hei. Salah. Soalnya ngaji, Bu. Yang ngaji. Sino? 40.
Pratiwi. Sudah. Aku mencoba menjawab kasus 2 pertanyaan nomor 2, Bu. Penghukum iki yang hal PIK 13 wis tak masuk nih tetap Jenengan ini yang apa ini? 14. yang PIK 13 wis tak masuk nih toh ini. Ini saya masuk ke Ini. kasus 2 PIK 14. Jenengan edit. Pak Kasus- Lukman mengambil posisi sebagai penghukum ini. Sing penghukum. Sekarang yang kasus 2, nomor 2 14. itu sebagai manajer. Berarti langkahnya apa? Membuat pertanyaan Bukan. apa? Jika Pak Lukman sebagai manajer kasus kedua. Minta minum ya. Salah. Oh, soalnya Sabrina mau enek lanjutan kok tak benakin ya. Kira-kira apa yang ditanyakan? Pertanyaan seperti apa? Oh, set kedua. Kalau seandainya sebagai Manajer. Berarti sebagai manajer kan dia orangnya bijak. Mengkondisikan anak nyaman. Itu manajer menurut saya. Jadi membuat kenyamanan anak dulu. Meskipun bertanya tentang kesalahan dia, ya kan? Itu membuat kenyamanan anak dulu. Kan manajer begitu. Atau bagaimana? Manajer itu kepala sekolah atau Bu? Nggak harus. Tidak harus. Nggak harus. Kepala sekolah sama manajer beda. Mau menanyakan untuk memahami situasi. Memahami situasi ini. Kenapa kamu bisa terlambat? Terus ketika Boleh. Kenapa kamu bisa terlambat? Terus kan menyebabkan dia salah memakai seragam. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan besok biar kamu tidak terlambat lagi? Aku tidur malam-malam karena nggak bisa tidur. Lah terus sampai iso tidur piye? Dibacakan novel kayak gitu. Ya para kan beda. Aku harus ini dulu kayak gitu. Delok TikTok dhisik. Ndak HP sih, sak kesele padahal itu salah. Aku ngitung duit Bu terus satu. Aduh, wes tak ewangi ngitung, Pon. Siap aku ngitung. Lah yang ngitung duit saya terus turun. Nyekrol HP dulu baru bisa tidur. Menanyakan seperti itu. Terus baru mencari solusinya. Terus kalau kamu nggak bisa tidur malam, terus ampre isane tidur bagaimana? Kayak gitu. Gimana? Maksud? Boleh ditambahi, dikembangkan. Oke. Terus kasusnya berapa sih? Kalau Roy? 4 gitu ya. Kasusnya 4. 3 kasus. Lembur Tapi pertanyaannya juga banyak ini ya.
Jawaban Enggak. pertanyaan nomor 3, Bu. Kasus nggak keempat cuma 3 pertanyaan. Ini di pek 15. Saya ulah separuh Belum ada masih dapat separuh. Ini yang kasus 2, jawaban pertanyaan nomor 3. Saya menjawab seandainya jadi kepala sekolah nilai kebajikan. Ini yang 13 sudah ditulis ya? Sudah. Jenengan saya yang nulis. Lah nggih, maksudnya wis kurang apa ndak Pak Tung? Tiga ini toh. Pek 13 ini loh. Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum. Ya ini kan persis Pak Bu, kita mengcopy dari ini kasusnya. Sudah ini, kan memang sebagai penghukum deh. Lah nggih, iki sak tulis ning kene iki. Itu, ya. Iki sebagai manajerial. Aku nabung jawaban pertanyaan nomor 3, Bu. Nabung. Tapi pertanyaan tidak saya tulis. Oh, Nathan. Ya, sudah Nathan. Ibu menyalakan lampu teras. Pak Lukman ini sebagai penghukum atau manajer toh, Bu? Yang pertama menurut itu kan penghukum. Ya. Terus ini Bu Natal, Bu Natal, pertanyaannya coba jangan pahami dulu. Ini loh. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Kita akan jawab penghukum sih. Ya. Gitu. Terus bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira kan iki hanya mengkira-kira. Oh, berarti dua. Ya, betul. Sudah. Ganti slide lek sampun. Bu Natal buka yang ini PPT yang di-share Pak Am itu kan nanti. Ya, bisa itu, sangat ini membantu kan, itu. Ini kan yang saya buka itu. Ada hikmahnya Pak Am. Ya. Oh, ini saya bisa thread. Iya, Gusti Allah itu sudah menentukan kita. Pak Am ada masalah kita dikirimi materi. Jadi raino ya Bu. Nggih no. Memudahkan kita membuka. Tujakno ngupload. Ada sebenarnya di modul kita. Ada. Iya, tapi kan ini lebih enak. Oh, monggo kembali ibu-ibu, sampun. Tutup nanti lagi. Oke. Kita tutup. Oke. See you. Ini. Nanti lagi nih udah Pak Am bilang masuk ke grup.